Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review lanjutan ya. Setelah kemarin saya buatkan video untuk analisa dari BVIX ya, Bank Victoria Internasional. Kemudian sekarang sudah keluar beritanya bahwa kapan sih right issue dari BVIX ya, kemudian berapa harganya, kemudian ada informasi yang menurut saya teman-teman perlu pertimbangkan apakah teman-teman akan menebus right issue-nya atau tidak. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita masuk ke pembahasannya. Kita cek beritanya ya. Bank Victoria BVIX gelar right issue. Simak jadwal lengkapnya. Ini 7 Desember ya, 2022. Kita cek beritanya di sini. Aksi korporasi Bank Victoria Internasional (TBK) atau BVIX lewat skema dari right issue akan diselenggarakan ya bulan ini Desember tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Jadi ini cukup clear sesuai dengan informasi sebelumnya ya, akan sesuai dengan perkiraan, yaitu menyelenggarakan right issue di akhir tahun ini supaya apa? Modal inti dari ketentuan 3T itu tercapai, seperti itu. Nah, dalam prospektusnya yang dibagikan melalui keterbukaan informasi ya, BVIX ini akan memberikan atau mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4,95 miliar saham dengan nilai nominal 100 dan harga pelaksanaannya adalah 150 per lembar saham. Kalau sebelumnya di video saya sebelumnya buat teman-teman yang sudah tonton itu kan diinformasikan bahwa harga pelaksanaannya perkiraan dari 130 sampai dengan 150. Sekarang ditetapkan harga pelaksanaannya itu di 150. Jumlah lembar saham yang dikeluarkan tetap sama ya, 4,9 miliar lembar saham. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kurang lebih sama dengan video saya sebelumnya, yaitu Bank Victoria ini akan menyelenggarakan right issue dengan rasionya cukup clear ya. Kemudian pemegang saham atau existing dari pemegang sahamnya ini yang perlu jadi tambahan informasi buat teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa? Kita cek beritanya. Dalam prospektur terbaru ya, Bank Victoria Investama TBK selaku pemegang saham atau pemegang utama dan pengendali persero hanya akan menyerap sebagian HME PD-nya ya. Kemudian Susana ya Tanojo dilaporkan bakal menyerap seluruh haknya. Kalau diinformasikan sebelumnya bahwa saham atau pemegang saham pengendalinya itu akan mengambil seluruhnya ya, tetapi sekarang dia akan mengambil sebagian, seperti itu. Kemudian yang Susana Tanojo itu yang mengambil sebagian sekarang akan mengambil seluruhnya. Dengan posisi seperti ini maka kepemilikan dari saham dari pemegang saham Vico ini akan terdelusi ya, karena dia mengambil sebagian. Kemudian untuk Susana Tanojo itu karena mengambil seluruh haknya, maka dia akan mengalami peningkatan. Apakah ini terjadi pertukaran pengendali dengan yang tidak? Kemungkinan besar, karena jumlah saham dari Vico ini cukup relatif besar ya. Maka posisinya akan saya rasa masih tetap ya, pengendali dari Bank BVIX ini adalah Vico. Kemudian kepemilikannya untuk Susana Tanojo ini akan mengalami peningkatan, seperti itu. Nah, kenapa saya pentingkan untuk pembahasan pemegang saham pengendali? Karena kalau teman-teman berkaca dari video-video saya sebelumnya, saya pasti sempat singgung ya bahwa
kalau pemegang saham existing yang seharusnya secara logika bahwa mereka akan memperoleh informasi yang jauh lebih banyak daripada investor retail seperti kita, tidak menyelaksanakan haknya, ada dua kemungkinan. Pertama, memang tidak mampu atau kesulitan atau dalam posisi yang tidak tepat, kondisi tidak tepat, right isunya, sehingga cash flow-nya agak terganggu, maka dia mengambil sebagian. Itu masuk akal, seperti itu. Tetapi yang kedua adalah pemegang saham existing ini menilai apakah dia layak untuk menambah modalnya, ya, atau tidak. Kalau seandainya dia menilai bahwa perusahaan ini tidak menunjukkan sisi positif misalnya, atau kurang berkembang, dia tidak akan mungkin untuk menambahkan modal secara besar ya dalam right isunya. Dan mungkin ada alasan-alasan lain yang dibalik itu yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi yang saya bisa sampaikan, ada potensi ya, ada potensi mereka dapat informasi yang jauh lebih banyak daripada kita, kemudian menilai atau menganalisa karena mereka pasti punya tim analis ya. Jadi mungkin menilai bahwa lebih baik mereka tidak mengambil seluruhnya atau mengambil sebagian atau malah tidak mengambil dalam HME TD-nya seperti itu. Itu mungkin bisa. Mungkin juga pertimbangannya adalah mungkin harga sahamnya atau harga pasarnya itu akan menembus di bawah harga pelaksanaan sehingga mereka tidak perlu mengambil di right isunya tapi bisa pakai mekanisme buyback ya, seperti itu. Apakah berpengaruh ke perusahaan? Tidak berpengaruh karena jumlah saham yang tersebar akan sama sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh BEI. Tetapi harga yang mereka punya pasti lebih murah ya, sebisa mungkin akan lebih murah. Dan kita investor retail yang tidak tahu, ini kemungkinan akan termakan di sana atau menjadi korban di sana, seperti itu. Bukan korban sih, mungkin teman-teman akan hold lebih lama ya, padahal seharusnya teman-teman bisa dapat harga lebih murah, seperti itu ya. Kemudian sekarang kapan sih jadwalnya? Untuk jadwalnya dari right issue Bank Victoria untuk come date dari pasang reguler dan negosiasi yaitu tanggal 13 Desember 2022. Untuk ex-date-nya satu hari setelahnya yaitu tanggal 14 Desember 2022. Untuk come date dari pasar tunai bertepatan dengan recording date itu tanggal 15 Desember 2022. Kemudian distribusinya tanggal 16 Desember 2022. Kemudian tanggal perdagangan itu tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Jadi cukup clear untuk beritanya ya. Kita sekarang kembali ke chartnya. Untuk chartnya hari ini tanggal 8 Desember 2022 untuk BEVIX ini mengalami kenaikan ya, kenaikan tipis 0,82% ke level 123 atau naik 1 poin ya, seperti itu. Kalau dilihat posisinya sebenarnya dia masih berada di area support ya, yang seperti yang saya sampaikan di video pembahasan untuk Bank Victoria International atau BEVIX, yaitu di 124. Posisinya sekarang masih stay di support tersebut ya. Dan kalau seandainya saham BEVIX ini melanjutkan penurunannya di breakdown dari support, maka teman-teman yang sudah punya sebaiknya untuk cut loss. Kenapa? Posisinya dia jelas masih downtrend walaupun secara minor di beberapa bulan ini cenderungnya sideways ya, di 124 sampai dengan level 130 sampai dengan level 140. Tetapi overall masih fase downtrend didukung oleh garis EMA 50 dan garis EMA 200 ya. Jelas masih mengarah ke bawah, EMA 50 di bawah EMA 200. Ini jelas masih fase downtrend seperti itu. Kemudian harga pelaksanaannya tadi berapa? 150. Posisinya sekarang berapa? Di 120. Jadi kalau teman-teman melaksanakan right isunya, teman-teman harus beli di harga 150 nih, harga pelaksanaannya. Ya, padahal kalau teman-teman beli di posisi sekarang,
itu teman-teman dapat lebih murah atau averaging price-nya lebih murah karena 120-an seperti itu. Dan logikanya kalau teman-teman bisa dapat lebih murah, ngapain harus beli di harga pelaksanaan 150? Kalau based on dari statement seperti itu, maka menurut saya pribadi besar kemungkinan untuk saham-saham tipikal seperti ini ya, yang harga pelaksanaannya jauh di harga atas harga pasar, ini cenderungnya dia akan gagal, bisa dikatakan kurang berhasil untuk right issue ya, seperti itu. Kemudian apakah teman-teman akan sependapat dengan saya, pandangan saya, kalau seandainya teman-teman diharuskan tebus di harga 150 padahal harga pelaksanaannya itu atau harga pasarnya itu 120-an, secara logika teman-teman ketika tebus teman-teman sudah rugi, ya kan? Teman-teman keluarkan uang 150 misalnya satu lot ya, 150, tapi teman-teman punya market value ya itu 120, jadi teman-teman sudah rugi 30 poinan atau 20 sekian poin ya, seperti itu. Kemudian tadi juga saya sempat jelaskan bahwa pengendalinya juga mengambil sebagian, itu juga menurut saya kurang menarik ya, tanda kutip menurut saya. Apakah teman-teman sependapat? Silakan komen di kolom komentar ya, feel free for comment. Saya di sini hanya menjelaskan, memaparkan berdasarkan analisa saya. Mungkin saja benar, mungkin saja tidak. Apakah teman-teman setuju atau tidak, saya kembalikan ke teman-teman ya, seperti itu. Untuk membantu teman-teman, saya coba cekan juga broker summary-nya untuk BEVIX ya. Kita coba cekan BEVIX dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 ya. Ini jelas distribusi oleh CC, AI, PC, KK, EP ya. Yang nampung siapa? XA, XG, PD, YB, dan NI. Harga rata-rata teman-teman cek ya, di area 124 ya, 124, 123, 126, jadi di area support. Masihan. Kurang lebih masih floating loss ya, walaupun masih tipis kalau seandainya di 126. Ya, seperti itu. Tapi kurang lebih so far masih harga modal. Jadi buat teman-teman mungkin bisa manfaatkan untuk trading ya. Spekulasi buy di area support ya. Mungkin ada kepentingan di balik right isunya sehingga market makernya akan mengangkat saham BEVIX ini minimal ke area mendekati 150 supaya pemegang saham atau investor ini akan menilai melirik ya, oh lebih baik ditebus, lebih berpotensi ke arah sana. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.